Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamilah, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK UIN Luk Sumawe. Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring. Uji kinerja atau UKIN yang saya laksanakan di SD Negeri Menasah Kumbang Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Bukidin. Selamat menyaksikan. Jepang guys, darat, jadi malu. Kiri tu, ada malu. Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Ya, ada baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita baca doa dulu ya. Iya, silakan ketua kelas untuk memimpin membacakan doa. Hari ini hadir semua enggak? Hadir semua ya? Thank ya. Perhatikan ya, mengabsen dulu ya. Ya, Aisyah, Ibu, Humaira, Alia, Jamila, Faizul Zaki, Faizul Al-Habsyi, Misha, Muna Askia, Muhammad Fadil, Muhammad Rizki Ananda, Muhammad Sabuka, Muhammad Shibra Al-Mansi, Naila Ramadhani, Nisful Hayati, Suwatu Nazura, Nadia Anggraini, Aisyah Humaira, Nabila, Muhammad Abizar Al-Ghifari. Ya, alhamdulillah ada semua ya. Oke. Bagaimana Ibu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Mau? Mau. Ayo kita nyanyikan ya sama-sama ya.
belajar tentang Asmaul Husna. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang surat Al-Hujurat. Masih ingat? Masih. Al-Hujurat adalah ayat ke-13 ya, yang berisi tentang permintaan manusia dari bersuku dan berbangsa. Iya, tujuannya untuk saling kenal. Ya, alhamdulillah ya, masih ingat ya? Ya, oke. Pada hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Anak ibu pernah dengar Asmaul Husna? Nah, tahu nggak apa arti Asmaul Husna? Yang baik dan benar akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pintar ya. Oke, terus jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Pandai ternyata ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna. Nah, anak ibu, sebelum kita lanjutkan penyampaian tujuan pembelajaran ini, yang pertama yaitu anak ibu mampu mengartikan 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Terus tujuan yang kedua yaitu anak ibu nanti dapat menjelaskan pengertian daripada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min ya. Nah, nanti dapat kalian jelaskan. Nah, anak, coba kalian perhatikan ke papan tulis. Kita akan melihat video berikut ini. Bagaimana katanya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Nama-nama tersebut terdapat di dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Yang akan dibahas kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Al-Malik. Al-Malik adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung. Al-Malik berarti Maharaja, penguasa atas semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengatur segala urusan makhluk, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya dan pemberi rezeki. Allah yang menguasai serta mengatur kehidupan dan kematian semua makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur dan memutuskan kepentingan seluruh makhluk tanpa butuh bantuan, tanpa bisa dihalangi, dan tanpa butuh pendukung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa, memuliakan orang yang terhina, menghinakan orang yang mulia, berdoa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia memiliki tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan pada
kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya, seseorang dapat menjadi mulia, dan dengan kehendaknya pula, seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya atau perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang Maha Mulia yang tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya. Tuhan yang Maha Tinggi yang tidak satupun makhluknya mampu berkait ketinggian. Tanda keberkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam segi yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada segi rahmat. Al-Qudus memiliki arti Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Qudus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari keserupaan makhluk dunia dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupai. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. Assalam berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sejahtera dan Maha menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Allah selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan pada hamba-Nya. Assalam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang selalu mengayomi serta memberikan rasa damai bagi hamba-Nya. Kedamaian adalah simbol kebahagiaan seluruh umat manusia. Nama Assalam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Kedamaian berarti padamnya api permusuhan yang disertai dengan kentalnya kecintaan dan kasih sayang. Islam sangat menganjurkan terciptanya kedamaian. Oleh karena itu, salam dijadikan sebagai tanda penghormatan bagi sesama mukmin di dunia. Di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mu'min mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya sehingga mereka dapat hidup nyaman. Karena Allah bersifat demikian, maka kita pun harus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi setiap orang di sekeliling kita seperti keluarga, tetangga, dan teman. Al-Mu'min juga mempunyai pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan bagi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa dan sisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya kepada seluruh hamba yang beriman dan bertakwa dengan memberi kemenangan yang besar serta memasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rasa aman bagi orang yang takut kepadanya. Jadi kalian sudah paham semuanya ya? Kalau sudah paham, ibu sekalian, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas kelompoknya untuk dikerjakan berkelompok ya. Oke. Silakan ya. Kerja kelompok ya. Ya, silakan ya. Sama bareng-barengnya. Yang sudah kalian pelajari tadi semuanya ya. Nah, dibantuin kawannya ya. Nah, dibantuin. Nah, tugas kelompok. Ya, dibantuin temannya. Di sini ya di sana kerjasama nggak tahu kawannya gimana.
ada di sini ya artinya. Ini artinya, ini jumlahnya. Oke. Iya, artinya silakan. Nah, udah. Sekali ya selesai ya. Kelompok mana dulu sudah selesai? Iya, kelompok 2 ya. Oke, yuk. Kelompok 3. Yuk, depan. Kalian perlihatkan kepada temannya. Yuk. Nah, dari kelompok berapa? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti dari Asmaul Husna? Al-Malik artinya Allah Maha Raja. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. As-Salam artinya Allah Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat teman kalian. Mana yang selesai? Kelompok? Oh, selesai kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pengertian dari Asmaul Husna? Nama-nama yang baik yang dimiliki Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? Iya, tepuk tangan dulu. Sudah. Iya, terus kelompok yang kedua ya. Berdiri yang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Ya, berarti anak ibu sudah bisa menjelaskan arti Asmaul Husna. Terus sudah bisa menyebutkan jumlah Asmaul Husna. Terus ada 5 Asmaul Husna yang sudah kita pelajari, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sudah tahu semua artinya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita ya. Jadi untuk selanjutnya anak ibu alhamdulillah sudah mengerjakan tugasnya dengan baik yang ibu berikan. Selanjutnya kita anak-anak ibu harus giat lagi belajar di rumah ya, supaya kalian menjadi anak-anak yang pintar ya, yang pintar, rajin. Jadi kalian harus sering menerapkan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna. Nah, kan kalian juga harus menyebutkan Asmaul Husna ketika berdoa. Nah, saat kita berdoa itu disebutkan Asmaul Husnanya, ya. Nah, itu. Terus bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang nggak? Senang. Suka nggak? Suka. Alhamdulillah. Kalian sudah mempelajari 5 Asmaul Husna tadi kan?
Ya, pandai semuanya ya. Ya, selanjutnya untuk menyemangatkan kita semua, kita ice break-nya dulu. Mau? Iya, ayo. Semua berdiri ya. Nanti kalian tempel di papan. Oke. Ya. Silakan. Sudah dapat semuanya? Siapa di antara anak ibu yang mendapat Asmaul Husna Al-Malik? Siapa? Ayo bangun. Siapkan ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, yang mendapat kartu yang akhirnya Al-Malik siapa? Nah, bawahnya ya. Terus, yang kedua Asmaul Husna Al
kasih. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Qudus. Ya. Ya, ayo. Bisa ya. Silakan. Terus kasih Al-Qudus. Ya. Terus selanjutnya As-Salam. Siapa? Oke. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang materi Teladan Mulia Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian belajar di rumah tentang sifat 20 ya. Ya. Nanti jangan lupa belajar di rumah. Selanjutnya nanti kita akan belajar lagi pada pertemuan selanjutnya. Jadi demi kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.